Shalom, selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kemurahan Allah kembali mempersatukan kita di ruang Gembala Menyapa Radio Petra 105,7 FM dengan saya Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, di bulan Maret saat ini kita belajar sebuah tema besar, bagaimana menghadapi kematian, dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, edisi Selasa 24 Maret 2026 dengan tema Apa Kata Alkitab Tentang Kematian, yang diambil dari firman Tuhan surat Filipi pasal pertama ayat 20 dan 21. Karena itu sahabat Petra, mari bersama kita siapkan diri kita untuk memasuki hadirat Allah, dan karena itu sejenak kita meneduhkan hati, pikiran, dan jiwa kita. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, marilah bersama persekutuan kita saat ini kita awali di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sebelum bersama kita menerima kebenaran sabda Allah, sebuah pujian menghantarkan kita tetap setia. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kini mari menyambut kebenaran firman Allah. Kita merendahkan diri bersama, kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terimalah hormat, sembah, puji, dan syukur kami kepadamu, karena kami sungguh merasakan perlindungan dan pemeliharaanmu di sepanjang hari ini, hingga bersama-sama dengan segenap sahabat Petra, malam hari ini kembali kami melanjutkan persekutuan dan perjumpaan kami di ruang Gembala Menyapa. Bapa yang maha baik, bulan Maret kami belajar ketika kami harus menghadapi kematian, dan tiba saatnya hari ini terang firman Tuhan, Alkitab, akan kami lihat dan akan menerangi hati pikiran jiwa kami apa yang dikatakan firman Tuhan tentang kematian. Maka mari ya Roh Kudus, Engkau membuka, menerangi pikiran, batin, dan jiwa kami, mampukan kami sungguh dapat mendengar, mengerti, dan menjadi pelaku firman-Mu. Engkau pun berbelas kasih bagi hamba-Mu yang lemah, hina, dan penuh cacat celah ini, supaya hanya dengan kasih karunia dan rahmat-Mu Engkau urapi dan Engkau mampukan apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Dan kini Bapa, bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, pembelajaran hari ini, apa kata Alkitab
tentang kematian, bersama kita akan mendengar firman Tuhan surat Filipi pasal pertama ayat 20 dan 21. Demikian sabda Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, ada sebuah dialog menarik dalam sebuah film berjudul The Last Samurai. Saat itu sang Kaisar Meiji bertanya kepada seorang samurai yang bernama Katsumoto tentang kematian. Ia bertanya bagaimana Katsumoto nanti menghadapi kematian. Menariknya, Katsumoto malah menjawab seperti ini. Aku tidak akan menceritakan bagaimana aku mati, tetapi aku akan menceritakan bagaimana aku hidup. Sahabat Petra, jawaban ini terdengar sederhana, tetapi punya makna yang mendalam. Cara seseorang mati memang tidak perlu diceritakan. Kenapa? Karena kenyataannya setiap orang pasti akhirnya akan mati. Tetapi justru yang jauh lebih penting daripada itu adalah bagaimana seseorang menjalani kehidupannya. Bagaimana seharusnya kita hidup, itulah yang terpenting. Karena kematian menjadi sesuatu yang bermakna bahkan berharga ketika kita hidup dalam anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita hidup seperti Kristus hidup, maka kematian tidak akan lagi menjadi sesuatu yang menakutkan. Mengapa? Karena kita tahu sungguh bahwa kita sudah dibenarkan melalui karya salib Kristus. Karena kita telah menerima penebusan dan ada jaminan keselamatan bagi kita. Jaminan keselamatan yang kita terima, itulah yang membuat kita tidak lagi takut menghadapi kematian. Dan yang kedua, kita hidup dalam kebenaran Allah. Jadi ketika kita sudah di dalam Kristus, maka kita hidup benar. Kita tidak bisa untuk tinggal dan terus-menerus di dalam dosa. Kita mempertanggungjawabkan semua kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Maka jika kita hidup berbuah lebat, mengapa kita takut mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Dengan demikian, sekali lagi, kematian bukan sesuatu yang menakutkan bagi kita. Maka hari ini, sepanjang pembelajaran kita, mari kita dengar firman atau ayat Alkitab tentang kematian yang sungguh perlu kita ketahui. Karena memang melalui kematian ada duka cita, ada kesedihan. Ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, lebih-lebih dengan peristiwa yang mendadak, sakit, tentu akan menimbulkan duka cita atau juga pertanyaan di dalam hati kita. Firman Tuhan setidaknya menyatakan kepada kita, baik di saat duka ataupun pertanyaan kematian dengan jelas. Mari kita belajar 7 hal. Apa yang dikatakan firman Tuhan tentang kematian? Pertama, ketika kita berduka karena orang-orang yang kita kasihi meninggal dunia, di sana Tuhan ada bersama dengan kita. Kita boleh kembali mendengar
jaminan penghiburan. Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Mereka yang sedih, duka cita kehilangan orang-orang yang dikasihi. Mereka yang berduka karena terpisah oleh kematian. Tuhan tidak hanya melihat, tetapi Tuhan bertindak. Tuhan menjadi sumber penghiburan. Dan penghiburan Tuhan tidak akan pernah dapat disamakan dengan segala penghiburan yang ada di dunia ini. Tuhan hadir bersama dengan mereka yang berduka cita. Kedua, setiap kematian itu berharga di mata Tuhan, dan Ia pun punya rencana di balik peristiwa duka cita. Kita bisa mendengar misalnya dari Ayub pasal 14 ayat ke-5. Karena Engkau telah menetapkan batas hidup manusia, jumlah hari dan bulannya sudah di tangan-Mu, tidak ada seorang pun yang dapat melampauinya. Ayub mengingatkan sebagaimana hidup kita tidak memilih tanggal dan tempat. Hidup adalah ketetapan, karunia pemberian Allah. Demikian juga kematian pun anugerah. Tuhan menetapkan, kita memang tidak tahu di mana tempat dan tanggalnya, tetapi itu menunjukkan Tuhan yang begitu setia. Tuhan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Ia memberi hidup. Ia pun menetapkan kapan kita kembali kepada Tuhan melalui kematian. Maka kematian itu berharga dan semua dalam ketetapan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus menjanjikan tempat bagi setiap orang-orang yang meninggal, kita berulang-ulang mendengar dan kiranya meneguhkan kita. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan bukan hanya menghibur, tetapi menjamin bahwa kematian bukan sebuah kehilangan atau kelenyapan dalam ketidakadaan. Justru kematian adalah saat kita boleh kembali, dan Tuhan sendiri telah menyediakan tempat terbaik di mana Tuhan Yesus tinggal. Di sana pun kita berada bersama-sama dengan Dia. Keempat, Tuhan Yesus pun mengerti kesedihan setiap orang-orang yang berduka cita. Jika yang pertama kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan bertindak menghibur, tetapi kita juga bisa melihat bagaimana Tuhan mengerti kedalaman duka cita kita. Kita bisa kembali mendengar kisah kebangkitan Lazarus. Yohanes 11 ayat 33-36 mengisahkan, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama Dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah Dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Kita kembali melihat Tuhan dekat, Tuhan turut merasakan, bahkan Tuhan pun menangis dengan hati maskul. Tuhan tahu kedalaman rasa kehilangan dan Ia tidak membiarkan meninggalkan kita. Yang kelima, Tuhan memberi jaminan bahwa kita akan bertemu kembali dengan orang-orang yang terlebih dahulu meninggalkan kita dalam kematian. 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 14 mengatakan, "Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit,
Maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Firman ini dengan jelas memberi jaminan mereka yang meninggal tidak dibiarkan, tetapi dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dan mereka pun juga akan memiliki kehidupan bersama dengan Allah. Dan kita boleh berpengharapan bahwa kita boleh merindukan dan akan bertemu kembali dengan mereka yang telah meninggal. Keenam, semua orang pasti akan mengalami kematian, tetapi kematian bukanlah akhir dari segalanya. Dengan jelas dikatakan di surat Korintus 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kematian datang dari Adam, karena itu setiap manusia pasti mengalami kematian. Tetapi Yesus Kristus hidup, dan itu menunjukkan ada kehidupan setelah kematian. Dan juga membuktikan kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, Tuhan Yesus akan memberi jalan menuju kehidupan kekal bagi orang-orang yang kita kasihi. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kedatangan Kristus adalah perwujudan kasih Allah, bahwa Tuhan tidak membiarkan orang binasa, tetapi supaya orang percaya di dalam namanya, kita memperoleh kehidupan yang kekal. Sehingga kita tahu sungguh Tuhan memberikan jalan menuju kehidupan kekal bagi orang-orang yang dikasihinya. Maka sahabat Petra, begitu banyak firman, sungguh berkuasa meneguhkan dan menghiburkan. Kita bisa berduka, tetapi tidak kehilangan pengharapan. Kita bahkan bisa merindukan mereka, karena kita akan kembali bertemu di dalam persekutuan bersama-sama dengan Kristus. Maka sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, memang bagi banyak orang kematian adalah sesuatu yang menakutkan. Tetapi kini bagi kita orang percaya, kematian justru sebuah keuntungan. Seperti firman Tuhan yang kita terima dan kita dengarkan hari ini melalui Rasul Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi banyak orang kematian adalah sebuah misteri yang penuh tanda tanya. Mereka tidak tahu apakah akan selamat atau akan binasa, akan masuk surga ataupun masuk neraka. Namun bagi kita orang percaya, dalam kematian ada kepastian, yaitu jaminan bahwa Kristus telah mati dan bangkit, sehingga kita mendapatkan penebusan, keselamatan, dan kehidupan yang kekal. Sudah tersedia bagi kita rumah Bapa di surga. Maka sebagai orang percaya, masihkah kita perlu takut akan kematian? Kita bisa berduka, tetapi kita tidak akan dikalahkan, tidak akan dipisahkan oleh kematian dengan mereka yang dikasihi, terlebih dengan Kristus, Juru Selamat kita yang telah bangkit. Tuhan memberkati. Amin.
Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi rema yang meneguhkan dan menghibur hati, pikiran, dan jiwa kita. Marilah kita kembali renungkan, dan sebuah pujian menghantarkan kita. Ku hidup bagimu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kini mari bersama kita menyatukan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaturkan segenap rasa syukur dan permohonan syafaat kita. Mari kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji, dan syukur kami naikkan kepada Bapa, Pencipta langit dan bumi, dan di dalam Sang Firman Putramu yang tunggal, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami bersukacita atas sabdamu yang menghibur dan menguatkan, sehingga sungguh firman Tuhan yang hidup, yang menggerakkan hidup kami di dalam sukacita dan ketaatan dan keberanian untuk tidak lagi takut menghadapi kematian. Terima kasih Bapa atas firman yang telah Engkau nyatakan dan menjadi kuasa dalam kehidupan kami. Saat ini kami pun memanjatkan permohonan syafaat kami. Kami berdoa bagi perdamaian dunia di bawah bayang-bayang perang. Kami menyerahkan bangsa negara kami. Tuhan pun melindungi dan memelihara. Karuniakan hikmat bagi pemimpin bangsa kami. Jauhkan bangsa kami dari perpecahan ataupun bencana alam. Berkati gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi dalam kesatuan tubuh Kristus. Peliharalah iman umat-Mu di dalam kebenaran firman berakar, bertumbuh hingga berbuah. Kiranya umat-Mu mencapai kesempurnaan keselamatan. Juga berkati segenap karya pelayanan dan kesaksian jemaat-jemaat-Mu, supaya lebih banyak orang yang merasakan belas kasih Tuhan, bahkan mendengar panggilan untuk boleh percaya dan menerima Kristus, hingga mereka pun mendapat bagian dalam perjanjian karya keselamatan-Mu. Berkati Radio Petra, ladang Tuhan bagi kami bersekutu, memuji dan menyembah. Karena itu peliharalah ladang Tuhan ini dan jadikanlah saluran berkat. Engkau pun memberkati dan memelihara setiap pribadi yang terlibat di dalamnya. Kini Bapa, kami mengingat bagi segenap sahabat Petra, mereka yang lemah, mereka yang sakit, yang menantikan belas kasih dan lawatan Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Emma Hastuti, Ibu Rudi, Ibu Sugiyati, Ibu Neviase, Ibu Darwani, Ibu Syolan, anak Selin, Ibu Edi Sulistiani Supatmo, Bapak Gideon Joko Ismoyo, Pendeta Filipus Hartono, Bapak Slamet Diwates, Ibu Esther Yoyo Eliezer, Ibu Indiah Tuti Cahyo, Ibu Siti Sudiati. Kami pun juga berdoa bagi Bapak Ibu Saudara jemaat-Mu di GKJ Wiro Brajan, yaitu Ibu Yohana Suyati Yuwono, Ibu Tuti Pariyanti, Ibu Samijo, Bapak Widodo, Ibu Sunardi, Bapak Adi Prajoko, Ibu Ambar Kumalawati, Bapak Sugeng Purnomo, Ibu Junia Umar Hadi Seputro, Bapak Bambang Sugiyarto, Ibu Mulyadi, Ibu Poni Rahleo, Ibu Katarina Samuel Wiono, Ibu Herati Witikdo, Ibu Lestari, Bapak Sumarti Tejo Nimpuno, Ibu Sri Suparni Slamet,
Ibu Mujina, Ibu Rara Suwito, Ibu Priskila Wardini, Bapak Sumadi Puspo Sarjono, Bapak Sugeng Susanto, Bapak dan Ibu Rinto Mulyono, Bapak Gustami, Ibu Jenal, Ibu Sri Sunarsih, Bapak Darman, Ibu Sumarti, Ibu Siswantini Sihono, Bapak Anjar Gunawan, Ibu Hadi Sarjono, Ibu Eko Hadi Sutopo, Ibu Surati, Ibu Mujiradal Suki, Bapak Darmanto, Bapak Brampi, Ibu Kristindia, Ibu Suwarsila Samiti Samsu, Ibu Sri Hartati Murtopo, Ibu Sulistiani Subono, Ibu Yohana Mujiem Tugiran, Ibu Dahlia Jenal Kartiwiono, Ibu Sujenab Suroyo. Dan kami pun juga membawa mereka sahabat Petra dari berbagai gereja, berbagai jemaat. Bapak Sigit Emanuel, Bapak Febian, Ibu Herlin, Bapak Yudi Ismanto, Ibu Suyut, Ibu Srini, Bapak Suyanto Purna Karya atau pensiunan Kepala Kantor GKJ Gonto Kusuman, Ibu Tuti Udanarti yang menjalani kemoterapi, Ibu Kusmanto, Bapak Subarka, Ibu Lestari, Bapak Dr. Purwoko, Bapak Sismargono, Ibu Dibyo, Ibu Rusmanto, Ibu Suryono, Bapak Praptomo, Bapak Kadar Samsi, Mbak Adelita, Mbak Elsa, Mbak Gama, Mas Bernard, Bu Serli, Bapak Wartono Saputro, Bapak Ibu Sunarman dan Bapak Ibu Sariman, Ibu Timotius Tukijan, Ibu Tina, Ibu Mardal, Ibu Susi Sudarsono, Bapak Wiranto Sudarmono, Ibu Mulyadi, Bapak Condro dan Bapak Subiantoro, serta segenap sahabat Petra mereka yang juga lemah, sakit dan menantikan belas kasih lawatan Tuhan, kiranya tanganmu terulur dan oleh kuasa kasih karunia Kristus dan darah kudus, Engkau karuniakan kekuatan, penghiburan, juga pemulihan, kelepasan dan kesembuhan. Kami pun juga berdoa bagi segenap poro eyang adi yuswa, Bapak Yohanes Supriyati, Ibu Retno, Ibu Adiasi Sumarjo Adi Siswoyo, Bapak Kriswanto, Bapak Langkir Santoso, Bapak Gatot, Bapak Rumekso, Ibu Petrus, Ibu Miatun di Condong Catur, Ibu Rudrikana, Ibu Walbi Maduratno, Bapak Ganjar Widodo, Bapak Bambang dan Ibu Welas, Ibu Yekti Hartoko, Bapak dan Ibu Alexander, Bapak Puspotomo, Ibu Anggreni Widya Pranawa, Ibu Ponirin di gereja, Bapak Wiranto Tidayu, Bapak Ibu Sukir Muji Widodo, dan beserta poro eyang adi yuswa yang lain. Kami mohon Tuhan melawat, Tuhan menjamah, Tuhan yang telah karuniakan umur panjang Tuhan sempurnakan dalam kekuatan, kesehatan. Tuhan menjaga, melindungi, menjauhkan dari penyakit, godaan, kecelakaan. Tuhan mengiringi dalam kekuatan dan kesehatan serta damai sejahtera. Berkati juga keluarga kami untuk terus hidup di jalan-Mu, saling mengasihi, saling melayani, saling mengampuni satu dengan yang lain. Biarlah keluarga kami hidup sebagai pelaku-pelaku firman dan Tuhan limpahi dalam damai dan sejahtera. Berkati anak-anak kami yang bekerja ataupun belajar, karuniakan ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab. Mampukan melalui tangan mereka. Mereka pun boleh terus mengembangkan diri, di mana talenta mereka pun menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Berkati juga anak-anak kami yang menantikan pasangan hidup. Tuhan karuniakan penolong yang sepadan, pasangan yang seiman. Mereka bersuka cita karena dipersatukan Allah dan boleh membangun keluarga yang kudus, kekal dan tidak terceraikan. Berkati suami istri yang merindukan momongan di dalam rahmat-Mu seturut waktu dan cara Tuhan. Tuhan karuniakan keturunan. Mereka pun boleh mengasuh mendidik anak-anak untuk mengasihi Tuhan, turun-temurun, berbakti kepadamu, dan hidup dalam rancangan keselamatan-Mu. Terima kasih Bapa, kami pun juga membawa setiap pergumulan pribadi lepas pribadi, karuniakan ketekunan, penghiburan, supaya kami tetap dapat bertahan, karena kami percaya Engkau Allah yang turut bekerja mendatangkan kebaikan.
Karena kami percaya justru di dalam pergumulan Engkau turut bekerja, Engkau berkuasa menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dan justru dalam segala pergumulan Engkau menyatakan kuasa. Di dalam pergumulan Engkau menyempurnakan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, begitu panjang permohonan kami dan jauh dari sempurna. Karena itu kami mohon ampun untuk setiap permohonan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tetapi kami percaya Engkau telah mendengar dan Engkau akan memberi yang terbaik, seturut dengan hikmat dan rahmat Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam namanya lah kami berdoa, kami percaya Engkau mengampuni segala permohonan yang tidak berkenan, Engkau memberi yang terbaik, seturut rahmat dan belas kasih-Mu. Karena itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dan Juru Syafaat kami yang hidup, kami telah berdoa, kami mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita telah mencurahkan segenap isi hati kita di hadapan Allah. Dan kini adalah bagian kita mencurahkan segenap hidup sebagai orang yang percaya, dengan hidup mengasihi dan melakukan kehendak Tuhan, menyongsong pengutusan dan berkat. Sebuah lagu meneguhkan kita, satu-satunya yang kuandalkan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita telah di ujung kebersamaan kita, melanjutkan ibadah kita sejati sebagai pelaku-pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu kini, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan menjadi pelaku-pelaku firman, hidup berpengharapan dan tidak lagi takut akan kematian. Kini, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita di Ruang Gembala Menyapa edisi Selasa 24 Maret tahun 2026. Dan bagi sahabat Petra yang berkenal untuk berbagi pergumulan ataupun menyampaikan pokok-pokok doa, dapat menghubungi saya pada nomor berikut: 0858 6827 4241. Saya ulangi, 0858 6827 4241. Dan dengan segala kerendahan hati saya menyadari sepenuhnya, sekalipun kebersamaan kita terasa singkat, tetaplah ada atur tutur kata saya yang tidak menjadi perkenan. Dan karena itu dengan segala kerendahan hati, kiranya segenap sahabat Petra berkenan untuk mengampuni. Akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita.